Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya Dina Rodia. Nah, oke. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi turunan fungsi aljabar yang di dalamnya kita akan bahas tuntas mengenai konsep dasar turunan terlebih dahulu ya. Nah, materi ini adalah materi matematika untuk kelas 11 seperti itu. Oke, kita lanjut saja untuk teorinya. Oke. Nah, yang pertama di sini ada definisi turunan. Apakah definisi turunan itu? Nah, misalkan Y adalah fungsi dari X atau Y sama dengan fx ya. Jadi, turunan dari Y terhadap X dinotasikan dengan F aksen X atau Y aksen atau dy per dx. Nah, dari ketiga notasi ini adalah notasi dari sebuah turunan pertama ya. Nanti akan ada turunan-turunan kedua, ketiga seperti itu gitu. Jadi, dari notasi turunan ini didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus untuk mencari sebuah turunan fungsi. Nah, di sini dikatakan bahwa fungsi fx ya, ini adalah turunan dari fungsi fx sama dengan limit h mendekati 0 dengan fx plus h dikurangi fx per h gitu. Nah, nanti fungsi fx ini kita ubah dulu menjadi fungsi fx plus h dikurangi dengan fx. Nah, agar adik-adik dan teman-teman semuanya memahami dari definisi turunan ini, maka saya akan memberikan contohnya dalam bentuk fungsinya. Oke, kita langsung aja pembahasan dari contoh soalnya. Nah, ini untuk contohnya dengan soal jika diberikan sebuah fungsi Y sama dengan 6X ditambah 1, maka tentukanlah turunan Y terhadap X gitu. Nah, jadi di dalam soal ini diketahui sebuah fungsinya Y sama dengan 6X plus 1 yang ini fungsinya. Kemudian yang kita harus tentukan itu adalah turunan Y terhadap X. Nah, artinya turunan pertama dari fungsi Y ini, gitu ya. Nah, ini adalah jawaban dari sebuah penyelesaian soal tersebut. Oke, pertama tadi kita menggunakan rumus yang tadi ya, f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dengan fx plus H dikurangi fx. Nah, X plus H-nya itu kita sebuah fungsi asli ini, fungsi Y ini kita ubah dulu menjadi Fx plus H sehingga ditulis dengan 6X plus H ditambah 1. Nah, ini artinya adalah fungsi Fx yang diubah X-nya dengan X plus H. Ini kan ibaratkan X plus H ini kita misalkan X ya, maka 6X ditambah 1. Nah, ini kan sesuai dengan fungsi aslinya gitu. Kemudian dalam rumusnya itu dikurangi dengan fx ya. Nah, dikurangi dengan fx. Nah, fx dan y itu adalah sama saja, hanya beda dari penulisannya saja. Fx itu adalah sebuah fungsi, maka y juga sama seperti fx adalah sebuah fungsi. Nah, kemudian dibagi dengan h seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini berarti f aksen x-nya sama dengan limit h mendekati 0. Nah, ini kita dikali masuk. 6 dikali x sama dengan 6x, kemudian 6 dikali h sama dengan 6h, kemudian ditambah 1. Nah, tambah satunya kita turunkan, dikurangi 6x plus 1 ya dari sini. Nah, dibagi dengan h gitu. Oke, selanjutnya ini kita kelompokkan dengan yang masing-masing variabelnya sama gitu. Ini kan limit f aksen x sama dengan limit h mendekati 0. Nah, ini 6x dikurangi 6x itu dari mana? Ini dari sini ya. 6x dikurangi. Nah, ini kan negatif dikalikan dengan positif 6x, hasilnya negatif 6x. Kemudian
6H, karena di sini tidak ada temannya atau kelompoknya yang memiliki variabel H, maka tinggal kita turunkan saja ditambah 6H. Kemudian yang plus 1 kita turunkan dikurangi 1. Nah, kurangi 1 dari sini ya. Negatif dikali dengan 1, hasilnya negatif 1 gitu. Kemudian dibagi dengan H. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Di sini hasilnya F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, 6H per H. Nah, kenapa dari sepanjang ini hanya tersisa satu suku 6H saja? Oke, karena kan ini habis ya. 6X dikurangi 6X itu 0, ditambah 6H, ditambah 1 dikurangi 1, ini juga 0. Sehingga hasil yang yang atas ini, pembilang ini hanya tersisa 6H saja. Maka di sini 6H per H ya, penyebutnya tetap H. Oke. Kemudian ini kita tinggal hitung limitnya. Limit H mendekati 0, 6H per H itu adalah 6 gitu. Kenapa 6? Karena ini H dibagi H itu sama saja dengan 1. Berarti 6 dikali 1 hasilnya 6. Kenapa tidak memasukkan H-nya itu dengan 0? Karena ini adalah rumus dari aturan limit ya. Apabila ada bentuk seperti ini kita misalkan A ya, yang 6 ini A dikali H dibagi H, maka yang samanya, variabel yang sama kita bisa langsung coret saja dengan maksud dicoret itu menghasilkan nilai 1 seperti itu, sehingga hasil akhirnya itu adalah angka yang ada di depannya gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada kesimpulannya. Jadi, turunan dari fungsi Y sama dengan 6X ditambah 1 itu adalah 6. Y aksen sama dengan 6 gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada rumus turunan dan contohnya. Oke, nih. Yang pertama itu kita mempunyai Y sama dengan A. Ini maksudnya apa? Nah, Y sama dengan A itu ini adalah fungsi konstan ya. Karena A itu adalah nilai konstanta saja, tidak memiliki variabel X atau variabel apapun. Sehingga nanti apabila ketemu dengan fungsi konstan ini, turunan pertamanya itu sama dengan 0. Dia tidak memiliki nilai. Gitu, nilainya 0 ya, maksudnya seperti itu. Nah, untuk contohnya di sini Y sama dengan 8. Nah, kan ini 8 itu adalah A ya, sehingga fungsi konstan ini memiliki turunan sama dengan 0. Apabila konstannya itu berapapun angkanya, dia akan turunan pertamanya itu selalu 0 gitu. Misalkan Y sama dengan min 2, maka turunannya adalah 0. Y sama dengan 7, maka turunannya juga 0 gitu. Oke, untuk selanjutnya nomor 2 di sini fungsi Y sama dengan AX. Nah, ini adalah fungsi linier ya dengan AX. A-nya itu koefisien, X-nya variabel, sehingga nanti turunannya itu sama dengan A. Oke, untuk contohnya di sini disajikan fungsinya Y sama dengan min 2X ya. Min 2 ini adalah A dan X-nya ini adalah variabel. Maka turunan pertamanya dari fungsi Y sama dengan min 2X adalah min 2 karena A-nya itu min 2. Jika ketemu soal Y sama dengan 3X, maka turunannya adalah 3. Gitu ya, Adik-adik. Oke. Untuk selanjutnya di sini Y sama dengan X pangkat N. Maka turunan pertamanya adalah N dikali X pangkat N min 1. Nah, agar lebih memahami dari pernyataan-pernyataan rumus turunan ini, saya kasih contoh.
Nah, contohnya di sini sebuah fungsinya adalah 2x pangkat 3. Nah, ini variabel, ini koefisien ya, mohon maaf, ini koefisiennya 2, variabelnya x, kemudian n-nya 3. Nah, maka turunan dari fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 ini adalah 3 dikali 2x pangkat 3 min 1. Nah, di sini kan n ya, n itu sama dengan 3, n itu sebagai pangkat. Maka kita tulis di depan ini n sama dengan 3 dikali dengan 2, ini kan x ya, x-nya tetap 2, depan x itu, kemudian x pangkat 3 min 1, pangkat dikurangi 1, sehingga hasilnya adalah 6x kuadrat. Nah, 6x kuadrat didapatkan dari mana? Dari sini ya, 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian x pangkat 3 min 1, berarti tinggal x pangkat 2. Sehingga hasil dari turunan fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 itu adalah 6x kuadrat. Itu. Oke, ini untuk rumus yang keempat. Y sama dengan U pangkat N, maka turunannya adalah N dikali U pangkat N min 1 dikali dengan U aksen. Nah, oke, contohnya di sini saya punya fungsi Y sama dengan 2x ditambah 1 pangkat 3. Maka, dengan mengikuti rumus turunannya, itu kita tinggal turunkan saja ya pangkatnya. Ini kan sebagai U. U-nya itu 2x plus 1, kemudian N-nya ini 3. Nah, di sini kan turunannya, rumusnya adalah N, sehingga 3 dikali U. Ya, tadi kan sudah saya sebutkan bahwa 2x plus 1 itu sama dengan U. Sehingga di sini kita tulis 3, 3-nya sebagai N, kemudian dikali U pangkat N min 1. Nah, U-nya itu 2x ditambah 1, kemudian N min 1, N-nya itu 3 dikurangi 1, dikali dengan U aksen. Nah, U aksen ini adalah turunan dari U, berarti turunan dari 2x ditambah 1. Nah, ini kan ada dua suku. Suku pertama memiliki koefisien dan variabel, suku kedua hanya suku konstanta. Sehingga turunan dari U ini adalah 2 ya, karena ini konstanta, kita bisa lihat untuk yang pertama. Ya, ini rumus pertama Y sama dengan A, sehingga Y turunannya, Y aksennya itu adalah 0. Maka untuk turunan dari U ini adalah 2. Maka hasilnya 3 dikali 2x ditambah 1, pangkat 3 kurangi 1 dikali 2. Nah, ini hasilnya kita kalikan untuk yang konstanta depannya. 3 dikali dengan 2 hasilnya 6. Kemudian U-nya kita turunkan sebagai 2x plus 1. Pangkatnya jadi 2 karena 3 dikurangi 1. Nah, ini adalah jawaban dari turunan fungsi Y sama dengan 2x ditambah 1 pangkat 3. Turunannya jadi 6, 2x ditambah 1 pangkat 2. Seperti itu ya. Nah, ini untuk yang rumus kelima. Di sini suatu fungsi, ini namanya fungsi perkalian, Y sama dengan U dikali V, maka nanti turunannya itu akan Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah U V aksen. Nah, ini adalah rumus turunan dari fungsi yang perkalian U dikali V. Oke, agar lebih memahami untuk adik-adik dan teman-teman semuanya, di sini saya akan memberikan contoh soalnya. Nah, contohnya di sini Y sama dengan X dikurangi 1 pangkat 2 dikali 2X pangkat 3 dikurangi 1. Oke, berarti ini sebagai U, yang X min 1 pangkat 2 ini U, kemudian untuk yang 2X pangkat 3 min 1 ini dia adalah V.
Sehingga lihat ke soal, ke contoh, ke rumusnya, Y sama dengan U dikali V. Nah, oke, berarti dari soal ini kita akan mencari terlebih dahulu U aksen dan V aksennya agar kita dapat dapat menghitung Y aksennya seperti itu. Nah, di sini misal U sama dengan X dikurangi 1 pangkat 2. Nah, yang ini ya, ini adalah U, maka turunan dari U adalah 2 kali X dikurangi 1 dikali 1. Nah, untuk mencari turunan U ini, kita pakai rumus yang U pangkat N. Tadi di poin keberapa tuh ya, U pangkat N itu ya, boleh kalian cek ulang. Nah, ini kan U-nya X-1, N-nya sebagai pangkat, yaitu 2. Sehingga kita, turunkan 2-nya. Ini pangkatnya 2 dikali U. Pangkat N-1, 2 dikurangi 1, hasilnya 1, dikali dengan turunan U aksen. Ya, turunan dari X ini kan 1. Nah, jadi ini kita bisa kalikan hasilnya 2 dikali X min 1. Nah, ini kenapa 2? Karena didapatkan dari 2 dikali 1, hasilnya 2 gitu ya. Nah, hasilnya adalah 2X min 2. Ini didapat dari perkalian silang. 2 dikali X, 2X, 2 dikali min 1, hasilnya min 2, sehingga turunan U-nya itu adalah 2X min 2, gitu. Nah, sekarang kita akan cari turunan dari V, yaitu karena di sini V-nya itu 2X pangkat 3 dikurangi 1, maka turunan dari V-nya itu adalah 6X pangkat 2. Nah, oke, kalian boleh cek-cek lagi rumus-rumus sebelumnya ya. Ini menggunakan rumus-rumus 1 sampai 4 yang tadi. Nah, ini kan kita kalikan koefisien dikali dengan pangkat, hasilnya 6, kemudian X-nya tetap ditulis. Nah, pangkatnya itu tinggal dikurangi 1, 3 kurangi 1, hasilnya 2 gitu. Jadi, turunan dari 2X pangkat 3 itu 6X pangkat 2. Coba sekarang kita turunkan min 1 ini. Nah, min 1 ini karena dia konstanta, tadi ya seperti yang saya sebutkan, ini adalah contoh fungsi konstanta untuk rumus yang poin nomor 1 itu. Y sama dengan min 1, maka turunan Y-nya itu adalah 0. Sehingga di sini kita tidak dituliskan 0 ya, anggap saja tidak ada. Nah, maka turunan dari 2X pangkat 3 min 1 ini adalah 6X pangkat 2. Gitu. Oke, sekarang tinggal kita masukkan karena I aksen dan U aksennya ini sudah ditemukan nilainya, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Nah, ini rumusnya seperti ini, U aksen kali V ditambah U V aksen. Oke, nah, U aksen di sini didapatkan 2X min 2 ya, ditulis 2X min 2, kemudian V-nya itu 2X pangkat 3 dikurangi 1, ditambah U-nya ini X min 1 pangkat 2, oke, tulis di sini, dikali V aksen, V aksennya 6X pangkat 2, gini ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita kalikan masuk atau kali pelangi ya, 2X dikali 2X pangkat 3, hasilnya 4X pangkat 4, lalu 2X dikali min 1, hasilnya min 2X. Nah, selanjutnya min 2 dikali 2X pangkat 3, hasilnya min 4X pangkat 3. Selanjutnya, min 2 dikali min 1, hasilnya plus 2. Nah, ditambah, ini sama kita kalikan masuk, 6X pangkat 2. Oh, sebelum dikali masuk, kita ini ada kuadrat ya, maka kita kuadratkan dulu untuk fungsi yang X min 1 dikuadratkannya. Oke, kita kuadratkan dulu, jadi X dikuadratkan, hasilnya X kuadrat, lalu X dikali min 1, min X dikali 2, min 2X, kemudian min 1 dikuadratkan, hasilnya plus 1,
Nah, ini hasil dari kuadrat yang ini, x-1 dikuadratkan. Lalu dikali dengan 6x kuadrat gitu. Oke. Untuk yang ini kita turunkan dulu semuanya. 4x pangkat 4 dikurangi 2x dikurangi 4x pangkat 3 ditambah 2 diturunkan semuanya. Lalu ditambah ini. Nah, ini didapatkan dari perkalian masuk 6x pangkat 2. Ya, ayo kita hitung yang ini. 6x pangkat 2 dikali dengan x pangkat 2. 6x pangkat 2 dikali dengan 6x pangkat 2 hasilnya 6x pangkat 4, lalu 6x pangkat 2 dikali dengan min 2x hasilnya min 12x pangkat 3. Selanjutnya 6x pangkat 2 dikali dengan 1 hasilnya 6x pangkat 2. Oke, seperti itu ya. Lalu ini kita kelompokkan yang memiliki masing-masing pangkat yang sama. Nah, ini karena pangkatnya terbesar adalah pangkat 4, maka kita tulis terlebih dahulu pangkat yang terbesar di depan ya. Nah, ini 4x pangkat 4, dari sini kita turunkan, kemudian ditambah 6x pangkat 4, yang ini ya, ditambah 6x pangkat 4 diturunkan, lalu setelah pangkat 4 semua dikelompokkan selesai, selanjutnya kita kelompokkan yang pangkatnya 3. Di sini ada min 4x pangkat 3 dikurangi 12x pangkat 3 ya. Oke, karena sudah selesai yang pangkat 3, sekarang untuk pangkat 2 kita turunkan. Ada 6x pangkat 2. Oke, 6x pangkat 2 yang memiliki pangkat 2 cuma ada 1, hanya 6x pangkat 2 saja. Lalu yang memiliki x-nya pangkat 1 itu cuma ada min 2x. Nah, maka kita turunkan lagi karena dia cuma ada 1 lalu ditambah dengan 2. Nah, 2-nya juga tidak ada temannya, istilahnya gitu ya. Jadi sekarang kita akan mengoperasikan hasil penjumlahan dan pengurangan dengan masing-masing pangkat yang sama gitu. Oke. Nah, di sini ada 4x pangkat 4 ditambah dengan 6x pangkat 4, hasilnya 10x pangkat 4. Lalu, min 4x pangkat 3 dikurangi dengan 12x pangkat 3, hasilnya min 16x pangkat 3. Nah, yang 6x pangkat 2 ini karena dia tidak ada teman yang memiliki pangkat yang sama, kita turunkan jadi 6x pangkat 2 tetap. Kemudian min 2x plus 2, ini juga sama, tidak memiliki pangkat yang sama, kita turunkan sehingga ini hasilnya 10x pangkat 4 dikurangi 16x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 2. Itu, ini adalah hasil dari turunan dari fungsi y sama dengan x min 1 kuadrat dikali dengan 2x pangkat 3 dikurangi 1. Seperti itu ya adik-adik. Oke, di sini saya akan memberikan satu rumus lagi, yaitu rumus dari pembagian fungsi. Ya, di sini y sama dengan u per v, maka turunan dari y adalah u aksen v dikurangi u v aksen bagi dengan v kuadrat. Nah, agar kalian semua dapat mengerti dan lebih memahami, di sini saya akan memberikan contohnya dengan fungsi y sama dengan 2x dikurangi 1 dibagi dengan 3 min 4x ya. Oke, langsung saja kita misalkan terlebih dahulu seperti tadi fungsi yang perkalian, misalkan u-nya itu 2x min 1 ya. U itu sebagai pembilang ya, yang letaknya di atas itu sebagai U, yang letaknya di bawah itu penyebut sebagai V. Maka di sini U sama dengan 2x dikurangi 1. Nah, maka turunan dari U itu sama dengan 2. Nah, ini ya, karena yang memiliki koefisien X hanya 2x ini. Karena ini fungsi konstanta, ya saya ingatkan kembali kalau turunan dari konstanta itu sama dengan 0, sehingga di sini kita tidak menuliskan 0. Nah, hasilnya 2 gitu. Nah, untuk V-nya
Ini V-nya itu tadi yang di bawah ya, berarti yang 3 min 4x. Nah, 3 min 4x, maka turunan dari V adalah min 4 ya. Ini konstantanya terletak di depan, oke, 0, berarti kan turunan dari konstanta itu 0. V tak usah dituliskan, kalau hasilnya 0. Nah, turunan dari min 4x adalah min 4 gitu. Sehingga turunan dari fungsi V ini adalah min 4. Oke. Selanjutnya kita tinggal menghitung, mencari turunan Y-nya dengan menggunakan rumus turunan pembagian ini. Nah, karena kita udah mengetahui U aksen dan V aksennya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Oke, seperti ini ya. U aksennya 2, ini saya tulis 2, lalu dikali dengan V, V-nya itu 3 min 4x ya, 3 min 4x, kemudian dikurangi U. Nah, dikurangi U, yang ini 2x min 1, lalu dikali dengan V aksen. Nah, V aksennya adalah min 4, lalu dibagi dengan V kuadrat. V-nya 3 min 4x dikuadratkan, gitu. Nah, selanjutnya sini yang 2 dikali 3 min 4x ini kita kalikan masuk ya. 2 dikali 3 sama dengan 6, 2 dikali min 4x sama dengan min 8x. Nah, ini sudah selesai, tinggal dikali masuk yang ini. Min 2x dikali dengan min 4, hasilnya plus 8x ya, karena di sini min bertemu dengan min, hasilnya plus. Kemudian min dikali min 1, hasilnya 1, dikali dengan min 4, hasilnya min 4. Kenapa? Karena min ini bertemu dengan min ini hasilnya positif, positif bertemu dengan min yang ini hasilnya negatif, sehingga didapat 6 dikurangi 8x ditambah 8x dikurangi 4 dibagi dengan tetap V kuadrat 3 min 4x dikuadratkan. Nah, sehingga hasilnya adalah 2/3 min 4x dikuadratkan. Kenapa 2? Coba kita hitung untuk pembilang ini. Nah, ini kan yang memiliki koefisien atau suku yang sama itu dia bisa dioperasikan. Nah, karena ini 6, ini konstanta, dia bisa dioperasikan dengan konstanta min 4 ini ya. Sehingga 6 dikurangi dengan 4 hasilnya 2. Nah, ini 8x, ini memiliki pangkat 1, kemudian ini juga memiliki pangkat 1, sehingga bisa dioperasikan gitu. Jadi ini min 8x ditambah dengan 8x itu hasilnya 0. Nah, maka kita tidak perlu ditulis di sini. Kita hanya menuliskan 2 saja dari hasil 6 dikurangi 4, 2 gitu. Dibagi dengan 3 min 4x dikuadratkan. Oke, seperti itu kurang lebihnya untuk contoh dan rumus dari fungsi turunan aljabar. Nah, untuk contoh dan latihan-latihan selanjutnya untuk bentuk-bentuk soal yang lainnya nanti bakal saya dibuat di video selanjutnya. Oke, apabila adik-adik dan teman-teman semuanya ada yang ingin ditanyakan kepada saya, boleh melalui email untuk mengirimkan pertanyaannya. Nah, emailnya biasa akan saya taruh di deskripsi box ya. Seperti itu. Oke, terima kasih dan forget subscribe, like, comment, and share. Thanks for watching. See you.